Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah jamaah, alhamdulillah ya, kita bertemu lagi di Islam Itu Indah. Insya Allah pagi hari ini kita akan belajar bersama lagi ya. Masya Allah, ini ibu-ibu jamaah, ini ada bapak-bapak juga dari Indramayu ya. Semangat ya semuanya, boleh tepuk tangannya dong. Nah jamaah nih khususnya buat ibu-ibu nih, aku mau tanya sama ibu-ibu mana aja nih, ibu yang ini deh aku mau tanya. Ibu, Ya, bangga gak Bu sama suaminya? bangga. Masya Allah. Suami ibu kalau boleh aku tanya, suami idaman gak? Idaman. Wih Masya Allah. Ibu siapa namanya? Sriati. Masya Allah, dada-dada dulu dong sama suaminya. Ih. Tari, mumpung ada situ tuh, ada 3 bapak-bapak. Oh ada para Kita suami-suami tanya ya. aja istrinya mana. Bapak yang mana Pak? Oh di bawah juga, oh Masya Allah. Halo ibu, siapa namanya Bu? Bu Upi. Bu Upi, ini suaminya. Iya. Iya, suaminya suami idaman gak Bu? Banget. Oh Masya Allah. Nah ini khusus nih buat ibu-ibu, tema kita pagi hari ini tuh luar biasa banget nggak? Karena pagi hari ini kita akan bahas tema seputar suami idaman para istri. Masya Allah, tepuk tangannya dong. Nah ini penting banget, jadi jamaah yang di rumah jangan lupa ya siapin catatannya, nanti kita akan mencatat-catat poin-poin penting dari guru kita ya. Oke sebelum kita lanjut, aku mau kasih lihat video tayangan dulu nih. Istri cuekin suami, suami malah nyaman. Hah emang begitu ya? Yuk kita lihat ya. Kenapa? Jadi kita ngambek tapi kok mereka malah tenang ya para suami. Jadi beda pemikiran ya? Iya, ini Subhanallah. berharap mah biar dibaikin malah dicuekin aja gitu. Padahal berharap dibujuk. Betul Ustadz. Nah aku mau tanya nih seputar tema kita nih. Ustadz misalnya kalau ada suami yang pulang kerja dia capek. Tapi dia tetap menyapa istri dengan lembut, nanyain kabar. Bukan malah istri diem aja, dia juga ikut diem aja. Nah itu kira-kira apakah ini tanda suami yang bikin istri hatinya tuh tenang. Nah silakan tausiahnya Ustadz. Terima kasih Betari, tabe guru Ustadz Maulana Ustadz Afif, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah. Kita buka dengan Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 88. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin dunia wal akhirah ya, subhanallah, berarti jabatannya sangat tinggi. Tapi kata Allah waqfid janahaka lil mu'minin, tapi di hadapan orang beriman itu rendahkanlah dirimu, subhanallah. Artinya berlemah lembutlah. Maka kalau pengen berpesan kepada seluruh yang menonton, silahkan dicatat dan direnungkan serta ditonton sampai habis, bahwa walaupun seorang suami itu adalah pemimpin, tapi mesti di hadapan istrinya dia berlemah lembut. Sebagaimana baginda Nabi SAW ketika hendak masuk ke rumahnya, datang Jibril alaihissalam. Sebentar lagi istrimu Khadijah akan membawakan padamu makanan, wadah yang berisi makanan. Maka sampaikan kepadanya bahwa engkau capek itu cuma di dunia saja. Nanti engkau di surga tiada lagi letih, tiada lagi sakit, tiada lagi ngantuk, tiada lagi capek. Subhanallah. Dan Allah menitipkan salam kepadamu dan sampaikan salamku dari Jibril untuk istrimu Khadijah. Artinya ketika Nabi SAW dalam keadaan lelah,
pulang ke rumah justru diberikan pesan dari Jibril alaihissalam untuk tetap menyapa dengan lemah lembut kepada sang istri, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardaha. Maka poin pertama, suami idaman para istri adalah suami yang lemah lembut dan hadir secara emosional terhadap istrinya. Ada yang hadir fisiknya tapi tidak hadir emosionalnya. Maka ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan diperintahkan sama Allah, waqfid janahaka lil mu'minin, untuk merendahkan diri, berlemah lembut. Kadangkala orang susah lemah lembut itu kalau meninggi. Terima kasih Ustadz Syam, tepuk tangannya jamaah, Masya Allah. Nah aku mau tanya selanjutnya nih sama Ustadz Afif. Ustadz izin, katanya ada yang bilang nih, menikahlah dengan laki-laki yang bisa membuatmu semakin dekat dengan Allah. Benar begitu ya Ustadz ya? Nah berarti kalau misalnya ada suami nih yang selalu menjaga sholatnya, selalu mengajak istrinya untuk sholat berjamaah, itu apakah ini ciri-ciri pemimpin rumah tangga yang dirindukan? Wah. Pemimpin harus menjaga rumah tangganya dalam ibadah. Betul. Mari. Silahkan tausiahnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Suami idaman adalah suami yang bisa menjaga salatnya dan ibadahnya. Itu poin kedua kita. Bagaimana mungkin seorang suami sebagai layaknya pemimpin membiarkan keluarganya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala? Naudzubillah. Bagaimana mungkin seorang suami yang seyogianya qawwamuna 'alan nisa, harusnya punya wibawa untuk menjaga keluarganya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk mengerjakan salat dan bersabarlah atasnya. Atas apa? Atas mendirikan perintah salat. Memang kadang-kadang susah ngajak pasangan hidup untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinya lagi baca Quran, bininya lagi chattingan. Benar nggak? Oh benar, berarti suka ya. Lakinya lagi ke masjid, bininya lagi rebahan. Artinya apa? Ini nggak relate, nggak enak hidup seperti itu. Makanya seorang suami jangan ke surga sendirian, ajak istrimu. Rasulullah SAW mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Di antara kalian yang terbaik adalah yang terbaik bagi keluarganya, dan aku yang paling baik bagi kalian terhadap keluarga. Artinya apa? Nabi Muhammad itu ngetuk-ngetuk pintu, ayo Aisyah, ayo Fatimah, ayo Ali, berangkat. Dan memang Rasulullah SAW tidak pernah mengimami istrinya kecuali sholat sunnah. Kalau sholat wajib Rasulullah ada di masjid. Kalau sholat sunnah Rasulullah ada di rumah. Jadi barangkali setiap suami yang pulang kerja esok nih Ramadan, kalau pulang kerja kemudian kemalaman bisa mimpin terawih istrinya, itu kan hebat. Alhamdulillah. Jadilah pemimpin yang berwibawa, yang bisa mengajak anak istri kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Bangunkan mereka untuk sholat. Makanya menjadi suami harus menjadi suri tauladan. Kalau ayahnya sholat, insya Allah anak istrinya sholat. Ayahnya mengaji, anak istrinya mengaji. Sebagai suami harus jadi suri tauladan. Bangunin, kata Nabi Muhammad, setan itu ada di lubang hidung kalau kita tidur. Kok gitu? Biar napasnya lancar, tidurnya nyenyak. Maka bangunkan istri kita. Hayang dipencet hidungnya gitu ya? Pencet hidungnya. Kalau udah biru lepas. Terima kasih Ustadz, tepuk tangan untuk Ustadz Afif. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah Ustadz Maulana, ini aku mau ngomong nih, kalau yang namanya nggak dihargai itu mah biasa aja ya. Misalkan aku tidak dihargai sama orang lain gitu. Tapi aku nggak mau kalau misalkan aku sampai nggak dihargai sama suami sendiri. Nah, inilah salah satu ciri suami idaman. Apa Mau tahu? Ciri suami idaman. Makanya jangan kemana-mana, tetap stay di Islam Indah. Dan jangan lupa nonton sampai selesai, siapkan catatan. Karena kita akan urut satu suami idaman yang pertama ini, suami idaman yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jemaah. Alhamdulillah.